Oke, malam semua teman-teman, bisa dilanjut eh, untuk live malam hari ini. Dan sambil menunggu bergabungnya bintang tamu kita, Mister Gugi. Ditunggu Mister Gugi untuk joinnya. Oke, Mister Gugi, kita akan eh, kembali terhubung. Kita masih menunggu Mister Gugi terhubung bersama kita, Mister Global Jawa Barat 2020, teman-teman. Kita tunggu ya. Wah, Mister. Halo. Wah, Nah, kayaknya barusan kita udah 1 jam ya, jadi ke stop ya. aku mau ngasih kabar buat semua teman-teman Pigeon Lovers, Kak, untuk Mister Gugi juga, karena sekarang fitur Instagram itu kalau ada durasinya untuk live-nya minimal tuh 1 jam, teman-teman. Dia akan kembali lagi selesai gitu. Jadi Betul, betul, kita betul, betul, betul. lanjutin. Tapi kita lanjut. Yang penting tadi live yang pertama di save kan, Mr. Theo. Haruslah tetap di save untuk live yang pertama, part pertama. Oke, Baik, kita lanjut. oke, lanjut. Tadi sampai hal yang paling menyedihkan, dilupakan. Betul. Hal yang Oke, paling menyedihkan dan paling menakutkan buat Gugi itu adalah dilupakan gitu. Karena seperti yang Gugi bilang tadi, setiap orang yang bertemu di dalam hidup Gugi, setiap orang yang ada dalam hidup Gugi, itu pasti memiliki kesan-kesan tersendiri gitu. Jadi itu sih yang paling Gugi takutkan dan yang paling Gugi paling membuat Gugi sedih itu adalah dilupakan gitu, dilupakan. ngomongin pengalamannya dilupakan ya, tadi dilupakan. Pernah dilupain nggak sih nih Mister Gigi sama sosok siapa gitu yang berarti dalam hidupnya? Hal kecil lah ketika Ya. kita ngomongin dilupain sebenarnya sih ketakutan terbesar kita ketika kita let's say ketika kita ada masalah sama seseorang, ketika kita ada apa ya, ada kejadian-kejadian tidak mengenakan gitu. Sebenarnya yang paling kita takutkan itu adalah kita itu, duh gimana nih ngomongnya nih ya? Santai aja sama menunggu teman-teman Hmm, ini. sebenarnya sih karena kita sudah mengartikan seseorang itu begitu berartinya dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kita dilupakan dan kita tidak berarti dalam hidup mereka, itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan gitu Ya, maksudnya. Gitu. Karena kan kayak nyesek banget nggak sih ketika kita sudah ketika kita sudah menganggap seseorang atau suatu hal atau suatu benda atau suatu hal itu berarti dan memiliki tempat tersendiri di dalam hidup kita, tapi di satu sisi ternyata di satu lainnya kita jadi dilupakan dan tidak berarti gitu, karena sesuatu yang dilupakan itu sesuatu yang tidak berarti kan, betul banget. seperti itu Mr. Theo. Itu sih yang paling membuat Gugi sedih dan yang paling Gugi takutkan itu adalah dilupakan, Wah, selain dari terus kecoa terbang ya. wah ketahuan ya, astaga. Di, ya, wow, wow, dilupakan. Masih kepo lagi nih mau ngupas Mister Gugi nih teman-teman Pigeon Lovers. Uh, Dilupakan. Pasti nih kalau dalam kekeluargaan pasti ya nggak mungkin dilupain kan teman-teman. Pasti tetap mau sebaik buruk itu apapun itu keluarga. Kita mau flashback dong, dulu nih kalau misalkan untuk sosok yang berarti selain keluarga ini, gimana seseorang penting kita dari hidup dia. 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 Dari hidup dia.
Gimana Mister Theo? Eh, kalau itu kan udah nomor pertama tuh, berarti ada nggak sekarang sosok yang something special yang nggak bisa dilupakan? Sosok yang nggak bisa dilupakan. Keluarga, maybe Se- sahabat. Selain keluarga ya. Yes, kalau keluarga itu udah harga mati lah udah. Kalau sahabat-sahabat saya sih gimana saya mau lupa gitu ya, karena mereka tuh sahabat-sahabat yang annoying gitu. Jadi sahabat-sahabat yang ganggu, mereka tuh sahabat-sahabat yang rese. Jadi Wow, wow, wow. eh tapi saya beruntung banget sih memiliki sahabat-sahabat kayak sahabat saya sekarang, dan itu memang benar banget eh, orang-orang yang tidak mungkin saya lupakan, dan orang-orang yang berarti itu menurut saya adalah sahabat-sahabat saya yang ada saat ini. Karena sahabat saya yang ada saat ini itu merupakan orang-orang lama semua nih Kak Teo. Gak ada saya punya sahabat yang kenalnya itu baru 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi yang sekarang berteman sama saya, yang sekarang dekat sama saya itu tuh orang-orang yang sudah memiliki histori dan sejarah perkenalan dari beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi menurut saya sih orang yang spesial itu mereka, karena pada akhirnya ketika kita ada apa-apa selain dari keluarga, kita pasti balik lagi ke sahabat. Kalau pacar sih ya pacar mungkin setelah sahabat kali ya. Mungkin em, kalau pacar aku nonton mungkin marah nih, tapi tapi ya memang kalau misalkan aku sih pikirnya pacar itu urutan ketiga mungkin setelah sahabat, karena yang pertama pasti keluarga, yang kedua sahabat, yang ketiga baru pacar. Itu sih untuk someone special dalam hidup aku, karena ketiga hal-hal itu tuh yang bisa bikin mood buster banget sih. Nah, nah, eh, tadi nyinggung lagi nih soal pacar nih, Mister Gugi. Untuk tipenya seorang Mister Gugi ini nih, tipe perempuan atau wanita yang diidam-idamkan tuh seperti apa, your typical? Kalau Gugi sih sukanya yang gak ribet. Jadi Poin lah. tipikal cewek itu yang gak ribet. Yang kedua itu ini bukan rasis ya, bukan rasis, ini sumpah bukan rasis. Cuman Gugi itu lebih tertarik sama cewek Sunda, cewek Wow, Sunda. Jadi wah nggak kali. cewek Sunda gitu, karena orang Sunda itu kan kalau Gugi lihat tuh lemah lembut gitu kan, kecantikannya itu luar biasa gitu. Jadi aku tuh tipikalnya itu paling yang pertama sih aku utamain sedarah Sunda. Kemudian dia itu yang pasti nggak ribet gitu, karena Gugi sendiri kan orangnya seperti yang tadi udah dibicarain, Gugi itu orangnya to the point gitu kan, langsung kepada poinnya, nggak suka bertele-tele gitu. Jadi kalau misalkan sama cewek yang bertele-tele itu udah kayak Agak boring juga pasti. gitu. Apalagi cewek yang bertele-tele, cewek atau orang yang bertele-tele yang kalau apa-apa itu dipendam sendiri, Hmm. akhirnya netting gimana gimana gimana, itu aku udah males gitu. Jadi aku lebih suka sama orang cewek yang lebih terbuka, entah itu menghadapi permasalahan, menghadapi suatu pendapat, menghadapi suatu hal. Itu aku bakal lebih tertarik sama orang seperti itu, karena em, untuk aku sih aku nggak terlalu mempermasalahkan tentang physical thing ya. Selama Iya. orang itu nyambung diajak ngobrol, sama orang itu klik sama kepribadian aku, Hmm. definitely will be my girlfriend. Hmm. Keren banget nih maksudnya. Tapi sekarang tetap berhubungan baik sama sahabat-sahabatnya dan juga pacarnya, tetap kontak kan walaupun pandemi kayak sekarang, tetap kontak kan sama pacarnya dan sahabat-sahabatnya. Justru menurut Gugi, seperti yang tadi, kalau misalkan kita mau mikir tentang negatifnya aja, corona ini pasti kita bakal jadi stres ya, karena negatifnya berdampak banyak banget, entah itu ke kehidupan sosial, ke pekerjaan, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita mikir positifnya, dengan adanya corona ini, Gugi jadi berpikir bahwa em, Gugi berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk saya menunjukkan rasa sayang saya terhadap orang-orang di sekitar saya yang juga menyayangi saya gitu. Karena isn't it scary to know that every time could be the last time you meet with someone, right? Di zaman sekarang itu seperti itu. Jadi apakah itu tidak menakutkan kalau misalkan kita tahu bahwa zaman sekarang itu
setiap kali kita bertemu dengan seseorang itu bisa jadi terakhir kali kita ketemu sama orang, karena kita nggak tahu, we never know gitu kan. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa bersosialisasi lagi kayak seperti biasa, kapan kita bisa bercengkrama lagi seperti biasa, kapan kita bisa bertemu lagi, mungkin karena persoalan PSBB ini, atau misalkan karena anak-anak jabang bayi, karena misalkan umur yang nggak ketemu gitu kan. Jadi dengan adanya corona ini tuh lebih memaknai gue gitu untuk lebih menjaga silaturahmi dan lebih menjaga orang yang sudah ada di dalam hidup Gugi gitu. Wah, tetap jaga kesehatan juga dan pola pikir ya, nggak hanya kesehatan tubuh, Betul jasmani sekali, juga, betul sekali. Betul sekali, rohani karena kreatif. kebanyakan orang-orang Ya, itu sakit secara fisik dan sakit secara hati karena pikiran negatif mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka membuat skenario negatif sendiri, membuat pikiran negatif sendiri, kemudian mereka ya, percaya bahwa itu adalah nyata adanya. Jadi ya, sakit deh pikiran mereka gitu. Seperti misalkan nih, Gugi berpikir bahwa Mr. Theo itu misalkan gak suka nih sama Gugi. Kalau misalkan Gugi tanyakan ke Mr. Theo, apakah Mr. Theo suka dengan Gugi? Gugi di situ bisa dapat jawaban gitu. Misalkan, oh gue gak suka karena lu gini gini gini. Oh enggak, kok biasa aja. Jadi kan Gugi bisa dapat pikiran yang jelas tentang satu hal tersebut. Tapi kebanyakan orang itu zaman sekarang ketika Gugi punya pikiran seperti itu, wah kayaknya si ya. Theo nih gak suka sama Gugi. Oke, Gugi langsung percaya begitu aja dengan pikiran Gugi sendiri. Dan itu yang membuat imun kita menurun, kemudian kualitas diri kita menurun, mental kita menurun gitu kan. Yang pada akhirnya membuat kita itu menjadi pribadi yang tidak terbuka, menjadi pribadi yang negatif thinking terus, menjadi pribadi yang susah untuk mendapatkan orang-orang yang baik gitu. Karena orang baik itu ketika dihadapkan dengan seseorang yang negatif thinking, lama-lama dia capek kalau kebaikannya dia negatifin terus gitu. Bener banget. Bener banget. Setuju, setuju. Wow, dan juga tadi close minded itu jangan jadi ini kita menutup diri kita. Ternyata sebenarnya banyak yang sebenarnya kita bisa open untuk diri Betul kreativitas banget. kita, talenta kita, hobi ataupun Betul. yang bisa jadi manfaatnya positif. Tapi karena kita yang tadi Hmm. misalnya juga singgung masalah kayak disenggol dikit baper ya kan, anak muda zaman sekarang kan kayak disenggol dikit Iya, baper, iya, ngomongin di iya. chat, ngomongin ini jadi masalah. Padahal itu simple bahwa uh, hidup lu ya tujuan lu yang lu cinta lu suka ya lu jalanin, hal-hal yang Betul. ngeganggu kayak gitu hanya jadi benalu menurut menurut Betul. saya. Betul sekali, betul sekali. Jadi Jadi daripada kita bisa, sekarang daripada sekarang kita daripada sekarang kita nyimpen nyimpen beban di pikiran kita, nyimpen pikiran negatif di pikiran kita yang mana akhirnya bakal membuat kita sendiri jadi nggak sehat secara fisik dan mental gitu. Kalau gue sih lebih baik diutarakan, dicari kebenarannya, dan mencari kebenaran itu tidak boleh melalui pemikiran sendiri. Itu menurut Gugi. Karena yang namanya pemikiran sendiri pasti akan yang namanya pemikiran sendiri itu akan membenarkan pendapat sendiri. Ya nggak sih? betul. Pemikiran sendiri hanya akan membenarkan pendapat sendiri. Dan ketika kita sudah memiliki jawaban yang ternyata tidak sesuai dengan pemikiran kita, tapi itu benar adanya, di situ juga kita harus belajar untuk menerima kenyataan gitu. Karena banyaknya itu orang yang tidak menerima kenyataan, yang akhirnya tidak bisa menerima kenyataan. Setelah tidak bisa menerima kenyataan, Betul. tidak bisa menerima pemikiran sendiri, dan akhirnya malah mencari-cari keadaan sehingga dia bisa membenarkan pemikiran dia sendiri dengan cara apapun yang akhirnya tidak berbuah baik terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri gitu. Gimana sih orang negatif thinking terus, kan pasti dia dari segi sosial, dari segi fisik, mental itu nggak akan baik gitu kan jatuhnya gitu. Jadi tapi itu juga menjadi pelajaran buat gue sih selama ini untuk selalu berpositif thinking sama orang, gak negatif thinking. Masalah orang negatif thinking sama gue sekarang mah bodo amat. Kalau dulu sih emang suka kepikiran gitu kan, kayak wah gue ini kan padahal nggak kayak begini, tapi kok kayak begini 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 Bela. begini gitu kan ya. Betul gitu, kayak membela diri sendiri. Tapi kembali lagi gitu, kayak ya sampai kapanpun orang hanya akan bertahan kepada pemikirannya sendiri gitu. Jadi kalau sekarang ada orang yang bilang 1+1 itu sama dengan 5, gue nggak akan membantah. Kayak okay, that's your mindset gitu. I have my own mindset gitu. We live with our own life gitu. Jadi kayak kalau itu mindset lu,
dan mindset lu nggak sesuai sama mindset gue, ya udah kita masing-masing berarti kalau kayak begitu. Bukan berarti sesuatu yang harus dipaksakan, cuman lebih menyayangkannya terhadap orang-orang yang berpikiran negatif tanpa mencari kebenaran dan fakta itu adalah seperti itu gitu. Dan ada juga loh tipikal orang negatif yang kayak begini. Dia memiliki pikiran negatif tapi bukan terhadap masalahnya, terhadap orangnya. Misalkan Gugi nggak suka sama Mr. Theo. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan Mr. Theo, entah itu benar, entah itu salah, di mata Gugi bakal salah semua. Dan ketika ada kebenaran, pasti Gugi akan mencari celah-celah untuk disalahkan. Kayak begitu. Dan itu aku juga udah sempat ngobrol sama... Gimana? Yang tadi Mister bilang, aku mau nyinggung sebentar ya sebelum ada beberapa pigeon yang mau nanya. Tadi Mister siapa namanya, Gugi, Mister Gugi itu kan bilang bahwa misalkan nggak suka sama Theo apapun atau sama orang, persepsi kita tuh pasti kayak oke, mindset kita dia mau benar atau buruk salah kan. Itu tuh ada yang namanya, kalau teman-teman mau tahu, itu namanya dalam psikologi itu super ego. Kita tuh ada ada ego. Nah, itu yang tidak akal, ibaratnya memori-memori kita di masa lalu. Terus ego itu ada ego kita yang menilai orang berdasarkan jabatan atau apapun. Nah, super ego ini yang tadi disinggung sama Mr. Ego gini. Mr. Gugi. Jadi super ego itu ketika kita mendefinisikan suatu, dia ternyata gini, berarti apa yang dia lakukan selamanya salah di mata saya, dan saya akan mencari celah untuk dia tidak dibenarkan oleh orang lain. Jadi betul. Dan juga untuk Mr. Gugi, ada yang nanya nih, Mr. Spesial kita malam hari ini. Boleh. Yang tadi saya sempat keceplosan namanya. Dari Mr. Eza Katresna. Apa nih pertanyaannya, Mr. Eza? Pertanyaannya itu mau nanya sama Mr. Gugi, apa aja yang harus disiapkan seseorang apabila dia ingin ikut pageant? Oke, yang pertama apabila kita mau ikutan pageant nih. Ini Gugi ngomong secara realistis ya, secara realita berdasarkan pengalaman Gugi gitu, bukan berdasarkan pageant expert atau siapa-siapa, karena kan Gugi juga masih harus banyak belajar. Cuman yang Gugi alami selama ini adalah ketika kita akan mengikuti pageant, yang pertama mental. Yeah. Kita harus nyiapin mental sebagai seorang pemenang. Yang kedua, kita harus menyiapkan mental apabila kita kalah, bukan sebagai seseorang yang kalah ya, tapi apabila kita kalah. Karena dengan kita berangkat kompetisi pun itu kita udah menang lawan ego kita untuk tidak berkembang gitu. Jadi ketika kita berhasil, kita bisa menjaga attitude kita dengan baik. Ketika kita gagal, kita bisa mengambil pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi yang pertama untuk itu mental. Yang kedua itu adalah materi. Materi. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu dan mungkin hanya menilai bahwa ikutan pageant mah gitu-gitu doang, nggak ada pengorbanan yang terlalu spesifik kok gini gitu, salah banget. Karena mungkin Mr. Theo juga ngerasain pengorbanan kita itu dari segi waktu, kemudian fisik, dan juga materi yang tidak sedikit. Jadi gue sih nggak menyalahkan, karena kan itu juga merupakan ajang kita untuk berlomba-lomba menampilkan yang terbaik gitu. Jadi saran Gugi buat teman-teman yang mau ikutan pageant, yang pertama disiapin mental, yang kedua adalah materi. Dan materi ini merupakan hal yang paling penting gitu, karena materi ini bisa menunjang ke depannya apakah kita bisa maksimal dalam menjalani hari-hari kita ketika melakukan kegiatan pageant, atau misalkan enggak. Dari mulai yang pertama, contoh misalkan dari mulai outfit. Outfit. Juri, kita sebagai kalau misalnya kita melihat di kacamata juri, pasti kita melihat orang yang top tutu itu good looking. Good looking itu bukan berarti ganteng atau cantik atau putih atau hitam atau physical thing ya, tapi good looking itu berarti dia mempersiapkan dirinya itu dengan well prepare gitu. Nah, dari good looking itu kan banyak banget hal-hal yang harus disiapkan, dari mulai hal kecil deh gitu, jangan jauh-jauh ke baju. Kalau baju kan kita bisa minjem, bisa apa gitu kan. Dari mulai pomade, dari mulai perawatan muka yang lain, itu kan membutuhkan biaya yang
nggak sedikit gitu. Jadi buat Gugi materi itu merupakan hal penting. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan pageant, daripada ngerepotin orang tuanya atau misalkan nanti marah-marah ketika nggak menang karena udah ngeluarin duit, mendingan teman-teman nabung dulu. Setelah teman-teman yakin, teman-teman cari ilmunya. Kemudian setelah teman-teman cari ilmunya, teman-teman siapin mentalnya. Setelah itu materi, mental, ilmu sudah siap, teman-teman siap tempur. Kayak begitu. Jadi dulu Gugi pernah dapat pelajaran dari salah satu mentor Gugi waktu itu. Jadi ilmunya kita untuk berangkat ke acara pageant itu adalah MIM, katanya gitu rumusnya MIM. Mental, ilmu, dan materi. Itu udah cukup, katanya gitu. Karena tanpa kalau misalkan dari 3 hal ini ada yang pincang, itu kayaknya bakal menghambat kita untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pageant kita berikutnya. Karena materi ini yang paling sensitif, ini orang-orang tuh bahas rata-rata materi ya, karena pasti ini untuk kebutuhan A, B, C, segala macam. Sebenarnya sih enggak. Materi ini lebih ke kebutuhan pribadi kita, kayak misalkan kita berkunjung ke tempat audisi deh. Itu kan kita perlu ongkos. Kita mau ada kegiatan gimana, kita perlu budget lah gitu. Jadi menurut Gugi yang harus disiapkan itu adalah mental, ilmu, dan juga materi. Itu. Mental, ilmu, dan juga poin itu yang harus dipersiapkan. Semoga nih menjawab dari Mr. Eza. Dan ada pertanyaan tadi kita mau masuk ke giveaway nih Mr. Gugi. Wow. Oke. Pertanyaan terakhir itu dari Putri SAG. Kak Gugi, gimana caranya menangani mood yang hancur pada saat pageant, sementara harus bersikap profesional? Oke. Ketika ketika kita kalau Gugi gini sih, pas waktu Gugi ikut pageant, tadi Gugi sudah bilang kan di awal kalau misalnya kita itu siapin mental, ilmu, dan materi. Nah, dari segi mental, satu langkah pertama kita masuk ke tempat karantina, itu benar-benar kita harus ada pada mental kompetisi. Mental kompetisi yang sehat tapi ya, yang mana kita profesional dan meninggalkan semua urusan-urusan di belakang kita. Jadi kayak berantem sama pacar, masalah sama temen, utang sama sahabat, apa-apa segala macam itu harus kita tinggalin dulu di belakang, karena satu langkah kita masuk ke tempat karantina, we are here to compete, we are here to competition. Jadi benar-benar harus profesional, dan teman-teman harus punya sikap bahwa satu langkah kita masuk ke tempat karantina, itu kita harus bayangin bahwa crown itu nemplok di kepala istilahnya gitu. Jadi kita harus punya jiwa pemenang. Jadi ketika Gugi juga sempat ngalamin yang namanya mood turun, kemudian dari kesehatan turun gitu kan. Tapi di situ Gugi balik lagi nanya ke diri sendiri, lah, lu udah jauh-jauh berjalan sejauh ini gitu. Masa gara-gara hal kecil kayak begitu mau turun mood lu? Masa gara-gara hal kayak begini menjadikan kamu orang yang tidak profesional seperti itu? Karena sayang aja gitu kan ketika kita udah karantina berapa hari, tiba-tiba grand final ada yang bikin unmood, kita jadi drop performanya gitu. Nah, makanya dari awal Gugi sudah menerapkan bahwa satu langkah Gugi masuk ke tempat karantina, Gugi di sini buat karantina Mr. Global. Gugi di sini nggak dulu mengurusi kehidupan pribadi, nggak dulu ngurusin hal-hal yang lain, dan selain kita meninggalkan hal-hal di luar kompetisi itu di belakang kita, yang paling penting adalah buat tadi siapa namanya? Putri ya? Putri dari saya Putri. Yang paling penting menurut Gugi adalah bagaimana kita bisa memindset pikiran kita sendiri untuk memiliki pikiran yang positif seperti itu. Karena seperti yang kita udah bahas sebelumnya, bahwa kadang sakit hati, kecewa, bad mood yang mengakibatkan lain-lain itu munculnya itu dari pemikiran sendiri, pemikiran negatif sendiri. Jadi ketika Gugi akan berkompetisi, benar-benar ya Allah gimana caranya saya harus memiliki pemikiran yang positif gitu. Karena ketika kita memiliki pikiran yang positif, mood kita bakal stabil, kita jadi nggak pernah ngeting ke orang, kita nggak curiga ke orang, kita ke kompetitor aja bisa menjadikan teman gitu. Beda ceritanya kalau misalkan kita
dari awal punya pemikiran negatif, wah susah. Nantinya kita bakal kesusahan lah, kesulitan untuk menghadapi hari-hari ketika kita karantina. Karena kan tahu sendiri ya, karantina itu kegiatan kita kan padat banget Mr. Theo ya. Kita bisa bangun dari jam 4:30 dan beres itu sampai dengan 11:30 malam. Kalau misalkan ada hal kecil aja yang dapat merusak mood kita, itu pasti bakal sayang banget gitu. Jadi capeknya kita, perjuangan kita itu bakal sia-sia. Jadi buat Putri, tadi kita harus profesional, dan yang kedua harus selalu menerapkan pemikiran positif. Bodoh amat orang lain mau mikir kita negatif atau kayak gimana, tapi kita harus menjadi orang yang positif. Gitu, masalah orang lain berpikir ke kita kayak gimana itu urusan dia sama Tuhan. Gitu. Wah, luar biasa banget. Thank you banget nih untuk masukannya dari Mr. Gugi. Tapi ada yang menyinggung nih, terakhir lagi Mr. Gugi. Boleh. Mau sampai sahur juga boleh, Mister. Dari regional director kita nih, guys. Regional director nanya, mungkin ini kita bisa kasih pendapat dari Mr. Gugi. Kita pendapat dari Mr. Gugi dulu. Bagaimana cara nikahin Mister yang pundungan karena kenapa jarang dikasih? Aduh, Kak Kiki. Assalamualaikum kakak. Kak Kiki apa kabar? Kangen sama regional director terbaik kita. Soalnya anak-anak Mr. Global itu kayak CTP satu untuk semua, tugas satu orang semua. Oke. Buat para Mister yang pundungan. Oke, jadi gini. Buat para Mister yang pundungan, mungkin teman-teman di sini bisa Gugi di sini bukan yang nasehatin, cuman lebih kayak sharing ya. Teman-teman di sini bisa menjadikan ajang ini untuk ajang mengasah mental teman-teman. Seperti tadi, kalau misalkan ada yang jarang diposting, bukan berarti Kak Kiki nggak sayang sama teman-teman atau Kak Kiki nggak anggap sama teman-teman, tapi mungkin ada beberapa peruntukan organisasi yang spesifik gitu. Contohnya lah, ketika Gugi kan di sini ceritanya posisinya sebagai third runner up. Tapi ada beberapa case yang mana dari teman-teman top 10 itu lebih menonjol, kayak misalkan kayak misalkan hal-hal photoshoot atau misalkan runway. Kalau misalkan mau mikirin ego dan super ego tadi, pasti Gugi mikir yang kayak, wah nggak bisa dong, gue lebih deserve di sini karena gue di sini sebagai third runner up, bla 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 dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita logikakan, di sini itu kita kan tidak menanggung beban bersama, tapi beban di dada kita itu adalah Mr. Global, bukan nama perseorangan lagi kan. Yang mana Mr. Global sendiri itu sudah memberdayakan kita sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Jadi seperti misalkan ada inquiry buat photoshoot yang dipilih misalkan dari teman-teman top 10, harusnya sih di sini teman-teman yang nggak kepilih itu bisa lebih belajar gimana caranya biar saya kepilih seperti teman-teman top 10. Kalau misalkan dari diri seseorang itu yang terpilih ada kualitas yang bisa kita ikutin, kita asah lagi. Tapi kalau misalkan nggak bisa, berarti kita tugasnya harus mencari potensi diri kita di luar dari hal tersebut. Misalkan contoh sekarang teman kita Kang Cema. Seperti yang kita tahu, Kang Cema itu kan punya badan yang bagus, dia tinggi. Kemudian dia punya muka yang fotogenik sekali. Jadi dia emang mukanya itu tipikal model banget. Jadi ketika ada inquiry buat photoshoot, buat runway, yang dipakai itu misalkan Mr. Cema, Mr. Roni, itu Gugi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena ya gue kalau misalkan dibandingin Roni ya kalah dong coy gitu kan. Cuman di satu sisi Gugi juga nggak boleh berkecil hati gitu. Jadi kita itu harus rendah hati tapi bukan rendah diri. Toh selama ini juga Gugi dipilih jadi third runner up karena kelebihan Gugi yang lain. Oh
Oke, mungkin kelebihan gue dari segi public speakingnya. Jadi kalau misalkan saya tidak bisa membanggakan Mister Global dari segi photoshoot ataupun dari segi modeling, saya bisa membanggakan Mister Global dari segi yang lain gitu kan. Kayak sekarang, Mister Theo juga kan kalau misalkan ditugaskan untuk runway di Jakarta Fashion Week juga kan nggak mungkin. Karena kan kita tingginya sama-sama 180 kurang kan. Dengan umur yang masih muda. Dengan umur yang masih muda. Tapi ketika ada inquiry untuk menjadi host, itu teman-teman kita tadi yang punya tinggi 180 ke atas belum tentu bisa seprofesional Mister Theo gitu. Jadi percaya aja bahwa setiap diri kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi buat teman-teman, daripada pundungan yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk apa? Untuk belajar dari orang tersebut, mending hilangin sifat-sifat pundungan itunya. Terus kita belajar kayak misalkan sekarang, Mister Theo dipilih jadi MC buat jadi host acara talk show ini. Gugi misalkan sirik, daripada Gugi sirik, Gugi kehilangan kesempatan untuk belajar ke Mister Theo dong. Daripada Gugi sirik, mending Gugi tanya ke Mister Theo, gimana sih cara jadi MC yang baik, gimana sih jadi cara ini yang baik. Ketika Mister Theo memberikan jawaban dan Gugi rasa, oh gue bisa nih ngikutinnya, Gugi belajar. Tapi ketika Mister Theo memberikan jawaban dan Gugi rasa, wah kayaknya gue nggak bisa nih, nah berarti kita memiliki potensi lain di luar itu gitu, karena Tuhan itu tidak menciptakan diri kita itu sebagai sia-sia gitu. Jadi pasti ada potensi lain dari diri kita yang bisa diasah gitu. Tapi again, harus ada kesadaran dari diri kitanya sendiri gitu. Kita itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Teori SWOT lah, strength, weakness, opportunities dan juga treatmentnya di situ. Gitu, Kak Kiki, regional director terbaik kita. Wah, luar biasa sekali untuk Kak Kiki. Wah, sepertinya teman-teman sudah antusias untuk menunggu pertanyaan question dari Mr. Gugi. Wow. Tadi itu teman-teman kita Gugi sharing dan adanya pemasukan juga, education juga tentang sharing-sharing dan tadi juga pertanyaan. Sekarang kita mulai untuk giveaway malam hari ini, teman-teman Visional di rumah. Oke, Gugi ingetin lagi sekali lagi ya, kalau giveaway ini nilainya itu Rp1.500.000. Sekali lagi Rp1.500.000 berupa voucher perawatan di Oriskin Klinik Bandung, Beauty Klinik Bandung. Jadi teman-teman nanti setelah Gugi kasih pertanyaan, cukup jawab pertanyaannya dan kirim ke DM Mr. Global Jawa Barat 2020. Tapi sebelumnya teman-teman harus follow akun Mr. Global Jawa Barat 2020, akun Kak Kiki Barbie _MUA, dan akun host saya @theobrown_official. Akun KTO Theo Brown Official, dan juga akun Gugi Gusito. Setelah itu nanti pengumuman pemenang akan dilaksanakan hari ini juga ya Mr. Theo ya? Betul. Sejam lagi. Jadi kan mimpi apa coba? Cuman mantengin live doang tapi dapat 1,5 juta. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab di sini mungkin bisa langsung saja di DM langsung ke bintang tamu kita malam hari ini, Mr. Gugi Gusito, dengan sharing-sharing dan pertanyaan yang positif dan membangun nih pastinya teman-teman Vision Lovers. Betul banget. Bisa disiapkan dulu untuk pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya mau aku yang bacain atau Mr. Theo yang baca ini? Mr. Gugi langsung yang bacain. Oke, saya di sini bakal bacain pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita siapkan ketika kita akan terjun ke dunia pageant? Oke, teman-teman, sekali lagi gue nggak akan ulang pertanyaannya.
langsung kalau misalnya teman-teman yang tahu serbu ke Instagramnya Mister Global Jawa Barat 2020 dengan sebelumnya memfollow Instagram Mister Global Jawa Barat 2020, kemudian Mister Theo Brown Official, kemudian Kiki Bardi underscore MUA, dan juga Gugi Gustito. Wah ini ada Kang Cema nih, panjang umur baru diomongin Kang. Lagu yang baru bergabung kan tema dan Nastaila. Jadi buat Oke, teman-teman yang tahu jawabannya langsung serang Instagramnya Mister Global Jawa Barat 2020. bukan di live Instagram, tapi di Instagramnya @Jawa Barat 2020. Betul. Kita menunggu nanti untuk pengumumannya malam hari ini juga, dan juga jangan lupa kita terus disuruh juga untuk kita dan Amin. Terima kasih, terima kasih. keluarganya juga apa yang menjadi impiannya. Oke, dan kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Jadi jangan lupa terus saksikan selama 1 bulan ke depan di spesial bulan Ramadan dengan beberapa bintang tamu di bulan Mei yang tidak kalah spesial, yaitu dari Mister Gugi Gustito. Dan jangan lupa kalian terus jaga kesehatan, dan terus berdoa. Dan nanti kita akan bertemu di episode ke-8 bersama satu pemenang juga dari Oke, sekian akhir saya kata Theo dan juga Mister Gugi. Terima kasih banget teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan selalu, pakai masker kalau mau kemana-mana, dan selalu saksikan live di official Mister Global Jawa Barat 2020 bersama Mister Theo dengan bintang tamu yang spektakuler dan juga giveaway menarik lainnya. Luar biasa. Oke, terima kasih everyone dan see you next morning. Bye bye, thank See you. you. Bye-bye. Selalu and see you.